Pertarungan mega dahsyat melibatkan banyak monster raksasa melebihi tinggi Titan kolosal. Dan dari mereka semua hanya akan ada satu monster yang layak jadi raja, pemimpin yang menentukan bagaimana nasib bumi ke depannya. Halo Cinefile, masih baik-baik aja kan? Pada kesempatan kali ini Movie Rastis mau bawain alur film Godzilla King of the Monster tahun 2019 yang pastinya lanjutan dari film Godzilla tahun 2014 dan Kong Skull Island. Kalau kamu belum nonton atau mau refresh ingatan dengan kedua film tersebut, bisa banget nih cek kolom deskripsi atau bisa juga klik pojok kanan atas biar gampang. Oke deh, gak banyak basa-basi lagi, langsung aja gas Movie Rastis ceritain. Di awal film kita diperlihatkan peristiwa San Francisco pada tahun 2014 di mana terjadi pertarungan antara Godzilla melawan Muto. Di sana terlihat seorang ayah bernama Mark Russell sedang mencari anak lelakinya yang seketika menghilang. Ternyata hal tersebut adalah ingatan masa lalu dari seorang ibu bernama Emma. Ia harus rela kehilangan anaknya yang bernama Andrew akibat pertarungan para monster. Emma kini menjalani hidupnya sebagai ahli biologi di Monarch. Ia juga hanya hidup berdua dengan anaknya yang bernama Madison. Mark kini tinggal di hutan meninggalkan keluarganya untuk melakukan aktivitas di sana. Kemudian Emma pun menunjukkan alat buatan yang baru diselesaikannya. Namun saat mereka berdua akan melihat alat tersebut, tiba-tiba terjadi gempa yang cukup besar. Emma bersama Madison pun akhirnya pergi ke pos Monarch 61 guna mengecek keadaan di sana. Di dalam ternyata terdapat larva super besar yang tak lama kemudian dari dalam larva itu keluarlah makhluk raksasa yang mereka sebut Mothra. Mereka pun lantas memasang jaringan penahan untuk keamanan. Namun beberapa saat kemudian jaring pengaman itu mengalami kegagalan sistem. Mothra pun mengamuk, sementara para peneliti sedang kebingungan dengan sistem keamanan yang tiba-tiba rusak seperti ada yang sengaja merusaknya. Di saat Mothra sudah melemah, Emma memutuskan untuk mendekatinya dengan membawa alat yang baru diselesaikannya. Madison yang khawatir dengan ibunya pun lantas turut menerobos. Dan di saat Mothra mendekatkan wajahnya ke arah mereka, secara nggak sengaja Emma menekan suatu tombol di alatnya dan membuat Mothra yang mengamuk menjadi jinak. Madison pun mencoba buat nyentuh Mothra di sana, namun tak berselang lama, tiba-tiba muncullah beberapa orang bersenjata yang langsung menembaki seluruh para ilmuwan terkecuali Emma dan Madison. Kemudian scene pun berpindah memperlihatkan Dr. Serizawa dan Vivini yang sedang menghadapi para pemerintah. Mereka memaksa Monarch untuk membunuh semua monster yang ada. Namun Serizawa tetap bersikeras bahwa membunuh para monster adalah hal yang tidak benar. Dr. Serizawa menginginkan manusia bisa hidup berdampingan dengan para Titan. Lalu Vivi pun menunjukkan pesan penting dari ponselnya, sehingga mereka berdua harus bergegas meninggalkan ruangan rapat tersebut dan scene berpindah ke tempat Mark. Dia ditemui oleh rombongan Dr. Serizawa yang langsung memberinya kabar bahwa Emma dan Madison ditangkap oleh sekelompok teroris. Vivi yakin teroris itu mengincar alat yang baru diciptakan oleh Emma. Di sana Mark juga terlihat kaget karena ia mengenal alat itu. Mark sebelumnya adalah mantan pegawai Monarch. Dia dan istrinya dulu mengembangkan alat yang disebut Orca itu. Menurut Mark, Orca mampu mengeluarkan gelombang biosonar yang biasa digunakan para monster untuk berkomunikasi. Dr. Serizawa meminta bantuan Mark untuk melacak keberadaan Orca. Mereka yakin Emma dan Madison masih selamat dengan Orca yang ada di tangan mereka. Mereka takut nih kalau Orca disalahgunakan untuk hal yang jahat. Mark pun kemudian bersedia membantu Monarch menemukan Orca dan keluarganya. Di dalam pesawat, Mark mengatakan kalau dia sudah pisah ranjang dengan Emma sejak peristiwa San Francisco. Kemudian Serizawa bersama asistennya menunjukkan Orca milik Emma yang ternyata dikombinasi bioakustik dari Titan-Titan berbeda.
untuk membuat sinyal orka yang mampu memancing, mengusir, atau bahkan menenangkan para monster itu. Masalahnya Serizawa nggak tahu nih kombinasi bioakustik Titan mana yang digunakan oleh Emma. Vivini meminta bantuan Mark untuk mengidentifikasi kombinasi itu agar ia bisa melacak gelombang orka. Mark kaget dengan data monster temuan Monarch saat ini yang bertotalkan ada 17 monster dan akan terus bertambah. Kebanyakan monster ini dalam keadaan hibernasi dan sebagian lainnya ditahan oleh Monarch. Mark bertanya mengapa Monarch tidak membunuh mereka. Serizawa pun menjawab, ia yakin ada hal baik yang bisa didapatkan dari keberadaan para monster itu. Kastil Bravo adalah fasilitas unggulan Monarch yang digunakan untuk melacak dan mempelajari Godzilla. Di sana Monarch mengidentifikasi pelaku penculikan Emma, yang mana adalah sekelompok teroris yang dipimpin oleh Alan Jonah. Di saat semua mengira Jonah sedang berada di sebuah air terjun di Cina, Mark malah menyanggahnya dan menurutnya Mothra hanya pancingan saja. Jonah pasti mengincar makhluk yang lebih besar lagi. Berpindah ke pos 32 Monarch yang terletak di Antartika. Di sana terlihat rombongan Jonah yang membawa Emma dan Madison membantai semua pegawai Monarch yang ada di situ. Di sana mereka diperlihatkan sesosok makhluk raksasa membeku yang kerap disebut Monster Zero. Jonah dan pasukannya berusaha membangkitkan monster itu dengan menghancurkan es lalu menyetingnya dengan menggunakan orka. Di sisi lain, pada Kastil Bravo, di sana terjadi getaran seperti gempa dan ternyata itu adalah ulah Godzilla yang mendekati kastil. Semua orang pun panik mempersiapkan dinding pengaman dan persenjataan. Namun di saat pasukan sedang mempersiapkan senjata dan bersiap untuk menembak, Mark malah menyarankan untuk menurunkan senjata mereka karena dikhawatirkan Godzilla akan bertindak lebih agresif jika ditodong dengan senjata. Mereka pun menuruti perkataan Mark dan benar aja Godzilla seketika terdengar mulai tenang. Kemudian Mark juga meminta Monarch untuk membuka pintu pelindung. Setelah dibuka barulah terlihat Godzilla dari kejauhan seperti sedang memperingatkan sesuatu. Mark meminta rute arah Godzilla pergi, yang setelah ditelusuri Godzilla itu ternyata pergi ke arah Antartika. Mereka kemudian menaiki pesawat komando Argo milik Monarch menuju pos 32 di Antartika. Sementara itu di dalam pos 32, pasukan Jonas yang sudah mengetahui kedatangan Monarch pun mempercepat pekerjaannya di sana. Dan sesampainya mereka, pasukan Monarch langsung memasuki pos itu. Kemudian di dalam mereka mendapat sambutan hangat dari pasukan Jonah. Melihat istri dan anaknya dari monitor pengawas, Mark langsung ikut menyusul ke dalam pos hingga akhirnya bertemu dengan Emma bersama sang anak. Sayangnya Madison dibujuk ibunya agar gak ikut dengan sang ayah. Dan Emma tiba-tiba juga malah menekan detonator bom yang melelehkan es pengurung monster itu. Alhasil karena aksi Emma, akhirnya Monster Zero yang mengerikan pun berhasil dibangkitkan. Emma bersama tim Jonas juga langsung kabur dengan membawa orka di tangannya yang kemudian ia gunakan agar membuat Monster Zero sangat marah. Oh shit. Monster itu terlihat menyemburkan petir berwarna kuning dari mulutnya. Ia juga bergerak mendekati helikopter yang dinaiki Serizawa dan kawanannya. Beruntung saat rombongan Serizawa telah terpojok, seketika terlihat cahaya biru dari kejauhan yang semakin mendekat. Kedatangan Godzilla akhirnya membuat pertarungan yang amat ganas di antara kedua monster Titan tersebut. Sementara itu rombongan Dr. Serizawa harus pergi meninggalkan helikopter. Dan saat sedang berlarian, tiba-tiba Serizawa terlihat sangat sedih melihat rekannya tewas dimakan oleh monster itu. Kemudian datanglah pesawat induk Agro menembakkan rudal ke arah Monster Zero, yang seketika membuat monster itu terbang pergi ke atas meninggalkan tempat itu. Besoknya, tim Monarch melacak pergerakan helikopter Jonah dan Godzilla yang mengarah ke Isla de Mara di Meksiko. Kemudian terdapat panggilan video call dari suatu tempat yang ternyata itu berasal dari Emma.
Ia mengakui kalau perbuatannya dilakukan dengan keadaan sadar, dan menurut Emma, para Titan merupakan solusi dari permasalahan di bumi, seperti overpopulasi, pencemaran, dan peperangan. Karena menurut dia sebenarnya manusialah infeksi di bumi ini. Emma juga yakin dengan bantuan Orca, manusia akan mampu hidup berdampingan dengan para Titan. Kemudian terlihat tim pasukan Jonah yang mematikan sistem pertahanan pos di Isle Demara. Jonah menyuruh Emma untuk menyalakan Orca dan membangkitkan monster yang kerap disebut dengan Rodan, sang dewa api. Kebangkitan Rodan langsung diperlihatkan pesawat Argo Monarch sehingga ia pun langsung terbang dan mengejarnya. Monarch berusaha memancing Rodan agar menuju ke badai yang di dalamnya terdapat Monster Zero. Hanya tersisa satu pesawat Argo Monarch yang berhasil memancing Rodan bertemu dengan Monster Zero. Kemudian Laksamana Stance tiba-tiba menelpon mereka dan mengatakan kalau militer telah meluncurkan bom oksigen. Bom oksigen ini adalah sebuah bom yang mampu memusnahkan semua kehidupan dalam radius 3,2 km. Namun mereka kembali dibuat ketakutan ketika melihat Monster Zero seketika mengejar pesawat yang mereka tumpangi. Beruntungnya saat monster itu mulai mendekat, tiba-tiba muncul Godzilla yang langsung menghajar Monster Zero di sana. Sayangnya pesawat Argo tak bisa membantu Godzilla. Mereka harus segera meninggalkan tempat itu karena bom oksigen yang Laksamana Stance kirimkan. Keadaan pun hening sementara waktu, dan tak lama kemudian dari dalam laut muncul Monster Zero yang ternyata masih belum mati. Di dalam radar, Godzilla justru terlihat melemah dan menghilang begitu saja, sehingga kini ia dianggap sudah mati oleh tim Monarch. Kemudian di sisi lain terlihat Monster Zero yang sudah kembali ke Isle Demara. Ia terdengar berteriak dan membuat semua monster di dunia merespon teriakan itu. Banyak yang bangkit dan membuat kekacauan di seluruh dunia. Emma pun kaget melihat apa yang dilakukan oleh Monster Zero tersebut. Berpindah ke hutan hujan Yunnan, Cina, di bawah air terjun terlihat kepompong Mothra yang mulai bereaksi. Di dalam markas Monarch, mereka heran dengan Monster Zero yang kebal terhadap bom oksigen dan bisa menumbuhkan salah satu kepalanya kembali. Ilmuwan Monarch yang bernama Chen menemukan fakta bahwa Monster Zero ternyata monster alien yang jatuh dari langit, teman-teman. Ia bukan penduduk asli bumi seperti para Titan lainnya. Monster Zero adalah alien yang bertujuan menghancurkan bumi dan bukan menyeimbangkan tatanan alam. Menurut legenda, nama Monster Zero itu adalah Ghidorah. Di sana Mark pun mulai menjelaskan kepada Laksamana Stance bahwa perilaku monster di seluruh dunia yang mengamuk adalah bentuk respon dari para monster pada sosok alfa barunya, yaitu Ghidorah. Sebagai alfa baru bagi semua monster, apabila Ghidorah berhasil dibunuh, maka monster lainnya pun akan turut berhenti menghancurkan dunia. Sementara itu, Emma juga mulai tersadar bahwa apa yang dilakukan Ghidorah bukanlah menyeimbangkan tatanan alam. Emma pun kini memiliki rencana untuk menghentikan Ghidorah, yaitu dengan menyiarkan Orca melalui pengeras suara di stadion. Dan rencana itu pun didengar oleh Madison secara diam-diam. Kemudian di tempat lain, Mark berusaha mencari istri dan anaknya sendirian. Namun saat akan menaiki helikopter, tiba-tiba Mark melihat cahaya terang dari langit, sehingga ia pun mengurungkan niatnya untuk pergi sendiri. Mothra terlihat sedang berusaha berkomunikasi dengan Godzilla, dan setelah ditelusuri gelombang sinarnya, Monarch menemukan fakta bahwa Godzilla ternyata masih hidup, namun kondisinya kini sangatlah lemah. Nah, Mark kemudian memiliki ide, yaitu dengan memberikan Godzilla energi dari bom nuklir agar ia bisa dibangkitkan kembali. Setelah mendengar ide yang sangat cemerlang, berangkatlah Serizawa bersama timnya menggunakan kapal selam menuju ke lokasi Godzilla. Sementara itu di tempat lain, Madison mencuri Orca dan membawanya ke sebuah stadion yang berada di Boston.
Di sana ia memasuki ruang kontrol dan menyambungkan Orca dengan sistem audio yang bisa menyiarkan ke seluruh kota. Berkat Orca yang disetel oleh Medi, kini perilaku para Titan yang merusak seluruh dunia berubah menjadi jinak seketika. Emma yang mengetahui kalau ini adalah ulah Medi akhirnya langsung berusaha menjemputnya karena aksi anaknya inilah yang sangat berbahaya. Kembali ke kapal selam, ternyata mereka dibawa masuk ke terowongan bawah tanah yang sekarang sudah berjarak 600 mil dari tempat asalnya. Nah guys, jadi Godzilla itu bisa berpindah dengan sangat cepat karena memanfaatkan sistem bumi yang berongga. Kapal selam itu akhirnya juga bisa dinyalakan kembali. Kemudian saat Serizawa memeriksa keadaan sekitar menggunakan drone, mereka terkejut dengan penampakan patung-patung manusia peradaban kuno. Sementara itu dari kapal selam, Serizawa bersama timnya akhirnya menemukan lokasi Godzilla. Ia terlihat berbaring dan sedang menyerap radiasi memulihkan diri. Namun berita buruknya sistem torpedo kapal selam rusak akibat benturan sebelumnya. Bom nuklir kini harus diletakkan secara manual, sedangkan lokasi Godzilla beristirahat terdapat radiasi nuklir yang sangat kuat dan panas. Dr. Serizawa memutuskan dia sendirilah yang akan membawa bom nuklir itu ke tempat Godzilla. Di kapal selam, Dr. Serizawa mengucapkan salam terakhirnya karena ia tahu kalau rencananya ini adalah misi bunuh diri. Serizawa berani mempertaruhkan nyawanya demi menolong Godzilla karena hanya ialah makhluk satu-satunya yang bisa menyelamatkan umat manusia. Kemudian berangkatlah Serizawa membawa bom nuklir, sedangkan kapal selam besar juga segera pergi dan meninggalkan tempat itu. Serizawa mendekati Godzilla itu lalu menyentuhnya untuk pertama dan terakhir dalam sepanjang hidupnya. Mark dan tim Monarch kemudian naik ke atas kapal memeriksa apa yang terjadi. Sesaat setelah itu tiba-tiba terlihat pusaran air di dekat mereka yang ternyata Godzilla memperhatikan rombongan Mark di atas kapal selam, sehingga membuat Mark yakin kalau Godzilla adalah harapan umat manusia satu-satunya. Mark kemudian memerintahkan tim Monarch untuk mengikuti Godzilla dan bertarung dengan segenap kemampuannya membantu Godzilla melawan Ghidorah. Di persembunyian, Emma akhirnya memutuskan pergi meninggalkan tim Jonah untuk mencari putrinya di Stadion Bastan. Beruntung saat Ghidorah akan menyemburkan nuklir, tiba-tiba Ghidorah terkena nuklir Godzilla lebih dulu dari kejauhan. Salah satu ilmuwan Monarch melihat tingkat radiasi pada tubuh Godzilla yang sedang emosi sangatlah tinggi. Ia memperkirakan dalam 12 menit lagi tubuh Godzilla akan memancarkan radiasi yang kuat seperti bom atom. Mengetahui hal tersebut, Mark pun lantas memutuskan untuk turun dan segera mencari Medi di tengah pertarungan antara kedua monster terkuat itu. Namun sayang, Mark hanya menemukan Orca yang telah rusak dan tidak mengetahui di mana keberadaan Medi sekarang ini. Di sana, Mark tiba-tiba dijemput oleh Emma yang kebetulan juga sedang mencari putri kesayangannya. Saat pertarungan sedang terjadi, dari atas muncul Mothra yang membantu Godzilla untuk melawan Ghidorah. Namun aksi Mothra segera dihadang oleh Rodan dan kini ada 4 monster yang bertarung sekaligus di situ. Mothra yang terpojok dan terbakar akhirnya mampu menumbangkan Rodan dengan sengatan mautnya. Mark dan Emma akhirnya juga berhasil menemui Medi yang tak berdaya sedang bersembunyi di dalam rumahnya. Mereka melihat Godzilla yang jatuh tak berdaya. Lalu muncul Mothra yang berusaha menyerang Ghidorah dengan sisa tenaganya. Sayangnya Mothra pun harus berakhir tewas dan hanya menyisakan serpihan tubuhnya yang masuk ke dalam tubuh Godzilla. Mark bersama Emma kemudian membetulkan Orca yang kini telah rusak dan ketika berhasil mereka pun berniat akan menggunakannya untuk menjauhkan Ghidorah dari Godzilla. Namun di saat Mark dan Medi masuk ke dalam helikopter untuk menyelamatkan diri, Emma malah memutuskan membawa Orca menggunakan mobilnya
Ia berniat akan memancing Ghidorah untuk mengejarnya dan mempertaruhkan nyawa agar Godzilla kembali bangkit dan mengalahkan Ghidorah. Di saat Ghidorah sedang mendekati Emma yang sudah tak berdaya, datanglah Godzilla dengan tingkat radiasi yang sangat tinggi. Bahkan saking tingginya sampai-sampai membakar dan melelehkan semua yang ada di dekatnya. Setelah ledakan radiasi nuklir tersebut, kemudian terlihatlah Godzilla yang kembali bangkit dari reruntuhan dan menyemburkan nuklirnya ke atas. Kemudian tanpa disangka-sangka muncullah para Titan yang memutari Godzilla dan terlihat tunduk di hadapan raja baru mereka, yaitu Godzilla. Setelah kejadian tersebut terlihat sebuah berita yang akhirnya mengumumkan studi Monarch kepada publik. Dan efek munculnya para Titans ini membuat bumi kembali hijau, karang-karang di lautan kembali pulih, lalu munculnya hutan hujan di Sahara, ekosistem pun makin membaik berkat kehadiran Titans. Ternyata ada hal positif di balik kemunculan para Titans nih yang dipimpin oleh Godzilla itu. Di sana juga diberitakan kalau banyak Titans yang bergerak menuju ke Skull Island. Nah, terus ada lagi adegan setelah kredit. Terlihat Jonah bersama pasukannya sedang membeli potongan kepala Ghidorah yang terpotong saat bertarung dengan Godzilla di laut sebelumnya. Dan kemudian film pun selesai. Wah, gokil sih, manusia bener-bener kecil dan gak ada apa-apanya cuy dibanding para monster-monster itu. Untung aja kan Godzilla berhasil memenangkan pertarungan melawan monster yang ternyata adalah alien. Kalau tewas mah kacau balau udah. By the way, berdasarkan ending film ini, kita semua udah tahu lah ya akan ada lanjutannya. Langsung Movie Rastis ceritain lagi dah, kita gas sampai habis. Untuk skor, Movie Rastis ngasih 8,3/4 dari 10 jengki nih teman-teman. Kalau kamu mau ngasih berapa jengkol sih? Komen-komen ya. Dan terakhir, Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran atau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.